seperti Suzuki XL7, diskon sampai dengan 33 jutaan. Suzuki All New R3 diskon sampai 30 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada mobil XL7 yang tipe termurahnya yaitu tipe Zeta manual 2025 ya. Dan menarik, mobil ini dibanderol harga sekitar 264 jutaan. Tapi ngomongin diskonnya, dia juga cukup besar juga. Nanti akan disebutkan sama salesnya tentunya diskonnya berapa. Sehingga kalau dibilang mobil ini sebenarnya secara harga net ini boleh dibilang bersaing dengan mobil LCGC, tapi mendapatkan spesifikasi mobil 7-seater, mobil SUV. Jadinya ini tentunya mobil yang cukup worth it untuk dimiliki, apalagi teman-teman yang cari mobil 7-seater buat nanti mudik akhir tahun, mudik lebaran gitu ya. Buat yang penasaran seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, apakah memang mobil ini sangat worth it untuk dimiliki, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Suzuki, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Anugrah Randi dari Suzuki, sumber baru aneka mobil Fatmawati. Buat Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki, bisa langsung hubungi nomor telepon Randi di 0812 18 13 5904. Dan bagi Bapak Ibu yang mau langsung berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Suzuki, sumber baru aneka mobil Fatmawati. Alamatnya di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 123B, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, di showroom kami juga melayani untuk servis dan juga pembelian spare part. Bagi Bapak Ibu yang mau melakukan servis kendaraan Suzuki kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami. Atau Bapak Ibu bisa hubungi nomor telepon Randi aja buat Randi bantu jadwalkan servisnya. Jadi Bapak Ibu datang nggak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki, Randi udah siapin banyak promo-promo menarik. Contohnya, seperti yang pertama, untuk Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial untuk pembelian cash ataupun kredit. Contohnya seperti Suzuki XL7, diskon sampai dengan 33 jutaan. Suzuki All New R3 diskon sampai 30 jutaan. Suzuki New Carry Pickup diskon sampai dengan 35 jutaan. Suzuki Front diskon sampai dengan 20 jutaan. Untuk Suzuki Jimny diskon sampai dengan 10 juta. Suzuki Espresso diskon sampai dengan 15 juta rupiah. Dan Suzuki Grand Vitara masih tersedia NIK 2024 diskon sampai dengan 60 juta rupiah. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, yang dimana seperti Suzuki XL7 DP cukup 13 jutaan saja, Suzuki All New R3 DP cukup 15 jutaan saja, Suzuki New Carry Pickup DP 15 jutaan saja, Suzuki Front DP 15 jutaan saja, dan juga Suzuki Jimny DP mulai dari 20% sudah bisa memiliki Suzuki Jimny. Lalu juga untuk Suzuki Espresso kita ada DP 20 jutaan dan Suzuki Grand Vitara DP 25 jutaan. Dan yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan, yang dimana dengan angsuran 3 jutaan Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Suzuki terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% berlaku untuk 1 tahun dan juga promo bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% di awal dan nanti Bapak Ibu bayar sisanya di tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu langsung bisa menikmati mobil Suzuki barunya tanpa mikirin angsuran. Lalu yang keenam, kita juga akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa servis oli mesin spare part sampai dengan 50.000 km atau 30 bulan. Dan juga free warranty mesin selama 3 tahun atau 100.000 km untuk garansi baterai lithium ion 8 tahun atau 160.000 km. Mana yang tercapai lebih dahulu.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil Suzuki dari kami. Selain Bapak Ibu mendapatkan program servis gratis, Bapak Ibu juga mendapatkan garansi yang cukup panjang. Lalu yang ketujuh, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan kendaraan lamanya ke kendaraan mobil Suzuki barunya, Bapak Ibu cukup hubungi nomor telepon Randi saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kendaraan mobil lamanya apapun mereknya, Randi akan memberikan harga yang terbaik. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Suzuki dari Randi, Bapak Ibu berkesempatan langsung mendapatkan voucher belanja ataupun voucher e-money langsung tanpa diundi. Selain itu, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk memenangkan undian hadiah logam mulia atau hadiah utama senilai 77 juta rupiah. Lalu juga ada voucher gifty sebesar 7 juta untuk satu pemenang, voucher 1 juta untuk 77 pemenang, dan juga voucher 300 ribu rupiah untuk 777 pemenang. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat main ke showroom kami untuk melakukan test drive, Bapak Ibu cukup kirimkan alamat lengkapnya saja atau share lokasinya. Nanti Randi akan bawakan unit test drive-nya ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Randi ya. Jangan beli mobil Suzuki terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Anugerah Randi. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Anugerah Randi dari Suzuki Fatmawati. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki nanti bisa langsung hubungin Mas Anugerah Randi, atau teman-teman juga bisa follow atau subscribe YouTube channel dari Mas Anugerah Randi. Ini kita tampilkan ya untuk link dari YouTube-nya. Nanti teman-teman langsung di subscribe aja supaya teman-teman bisa langsung mengikuti info seputar Suzuki yang tentunya akan selalu diupdate sama Mas Anugerah Randi. Oke, kita langsung bongkar ya untuk Suzuki tipe termurah, tipe Zeta yang manual 2025. Yang menarik dari mobil ini, yang pertama yaitu diskonnya ya, sekitar 30 jutaan, artinya kalau dikurangi harga netnya itu hanya sekitar 230 jutaan. Artinya ini sangat mendekati mobil-mobil LCGC yang rata-rata sekarang juga harganya 200 jutaan. Bahkan dia juga mendekati atau lebih murah dibandingkan mobil listrik yang viral ya, yang harganya juga 200 jutaan. Artinya ini cukup mumpuni seharusnya ya, karena buat teman-teman yang cari mobil 7-seater, ini tentunya memenuhi kebutuhan teman-teman dan keluarga juga. Dan buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja bongkar yuk. Kita lihat di sini. Dari depan, untuk antenanya standar dari Suzuki XL7 ya. Antena model short pole yang di bagian atas depan ini ya, yang kalau orang bilang ini ciri khas dari XL7 yang kayak Ultraman. Kemudian kita lihat dari desain grillnya, ini juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe yang lainnya. Modelnya sama honeycomb, di finishing warna hitam doff di bagian kisi-kisinya. Tapi untuk list-listnya di finishing warna chrome kalau untuk yang tipe Zeta ya. Jadi menambah kesan yang elegan tentunya. Dan yang menarik, untuk lampu-lampunya ini sama dengan tipe-tipe di atasnya juga. Termasuk ada lampu DRL yang sudah LED. Kemudian lampu utamanya dan lampu sejanya juga sudah LED multi-reflektor. Tapi untuk lampu seinnya dia masih halogen. Dan di bawah dia juga menarik karena ada fog lamp juga di kanan kirinya. Walaupun masih bolam halogen, setidaknya ada fog lampnya dengan housing yang kelihatan sporty juga. Di finishing warna hitam doff yang cukup lebar juga. Dan di bagian bawahnya, underguard tengahnya di finishing warna silver. Jadi akan menambah kesan yang elegan, lengkap dengan kisi-kisi ruang terbuka di atasnya yang di finishing warna hitam doff juga. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan depannya ini terlihat maskulin dan gagah gitu ya. Ala low SUV yang cukup menarik untuk dimiliki sebagai mobil keluarga yang kelihatan sporty. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Suzuki XL7 yang tipe Zeta ini juga cukup menarik karena dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT non-hybrid ya. Jadi memang belum hybrid, beda dengan tipe Beta dan tipe Alphanya. Dengan tenaga di 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Dan ngomongin Suzuki XL7 yang tipe Zeta ataupun tipe apapun sama semuanya, dia berpenggerak roda depan sehingga mobil ini seharusnya cukup nyaman kalau dipakai sehari-hari. Tapi sayangnya di sini pada kap mesinnya memang kalau yang Zeta belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi juga dengan velg racing R16, warnanya two tone polish ya. Jadi modelnya spider seperti ini dengan profil ban di 195/60.
Rem depannya juga menariknya sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, dan BA. Walaupun memang belum ada VSC dan listed assist untuk yang tipe termurah manualnya ini. Kemudian di atas rodanya dia juga ada over fender juga, cukup lebar di bagian roda depan dan belakangnya. Lalu di samping sini juga dia ada set skirt atau body kit ya. Ini di finishing warna hitam doff berpadu dengan ornamen warna silver glossy. Lengkap dengan set body molding juga di bagian pintu-pintu bawahnya, ini warna hitam doff. Kemudian ada emblem VVT di bagian plat kanan kirinya yang menunjukkan teknologi mesinnya. Kemudian untuk spionnya ini juga cukup menarik karena sudah ada cover atau housingnya di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik. Tapi sayangnya memang belum bisa dilipat buka otomatis ya untuk yang tipe Zeta ini. Kemudian di bagian atas tetap mendapatkan roof rail, jadi akan menambah kesan yang sporty dan macho juga di area eksteriornya ini. Kemudian handle pintunya juga sudah model tarik, walaupun memang beda dengan tipe lain, dia belum pakai yang smart entry. Handle pintu belakangnya juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya secara desain. Hanya aja untuk pengereman di roda belakangnya masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual 2025 yang merupakan tipe termurah yang terlihat cukup sporty juga dari sampingnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan stop lamp, cuman tidak ada roof spoilernya ya, alias gundul atau kosong seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen nambah roof spoiler juga bisa tentunya ya, bisa ditambahkan sendiri lagi dengan kaca yang belum anti embun juga ya untuk yang tipe Zeta ini, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Ada garnish list warna chrome di bagian atas ini, menambah kesan elegan lengkap dengan emblem Suzuki berwarna chrome juga. Dan ngomongin yang Zeta yang tipe termurah, dia belum dilengkapi dengan kamera belakang ya, jadi memang masih kosong untuk kameranya. Tapi untuk detail dari lampu-lampunya ini juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Modelnya kayak bumerang gini ya, sudah LED untuk lampu malamnya. Tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih halogen. Ada emblem XL7 berwarna chrome di bagian kirinya, lalu dilengkapi dengan 2 parkir sensor ya. Jadi walaupun tidak ada kamera, tetap mendapatkan parkir sensor untuk keamanan saat lagi teman-teman mundur. Dan di bawahnya ini juga dilengkapi dengan body kit yang di finishing warna hitam doff secara dominan, dan di tengahnya di finishing warna silver glossy dengan motif yang kelihatan sporty juga. Dan di kanan kirinya dia juga masih mendapatkan 2 lampu reflektor untuk menambah keamanan ketika kita lagi jalan di malam hari. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya ini juga nggak beda jauh dibandingkan tipe-tipe di atasnya, juga cukup kelihatan sporty dan juga kelihatan maskulin. Untuk kuncinya berbeda dengan tipe Beta dan Alpha yang sudah kilas, untuk yang tipe Zeta ini memang masih kunci colok atau kunci standar ya, tapi sudah dilengkapi dengan remote, ada tombol lock dan unlock. Kemudian di belakangnya juga ada logo Suzuki berwarna chrome gitu ya. Jadi teman-teman karena belum kilas, jadi kalau misalkan buka tutup ya dari sini aja gitu ya. Contohnya misalkan kita kunci, nah ini dia nyala lampu sen tapi tidak terlipat otomatis, dan saat kita buka juga nyala lampu sen gitu ya. Oke, kita sekarang bongkar interior dalamnya. Untuk dari depan dari XL7 tipe Zeta, ini secara fasad hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya juga ya, didominasi warna hitam dengan bahan plastik. Lalu dia ada ornamen list warna chrome berpadu dengan warna-warna wooden panel hitam glossy ya di bagian atas ini, jadi menambah kesan elegan. Dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome juga, jadi tentunya sudah cukup elegan. Cuman memang bedanya dia tidak ada tweeter di bagian atasnya ya, jadi speakernya dia hanya ada 4 aja. Lalu di bagian armrestnya dia ada lapisan soft touch bahan fabric warna hitam. Kemudian ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, autonya di bagian driver aja. Ada pengaturan central lock dan pengaturan spionnya hanya untuk pengaturan kaca aja, karena kaca spionnya belum bisa dilipat buka otomatis. Lalu di bawah dia juga masih ada speaker untuk pintu kanan kiri, tentunya speaker utamanya. Ada 1 cup holder dan door pocket yang lumayan gede juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam kalau kita lihat fasad dari dashboardnya, dia juga hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya. Bahkan masih mendapatkan lapisan warna chrome-chrome berpadu dengan wooden panel warna hitam glossy. Di bagian kanannya dia juga ada kisi AC dengan list warna chrome sedikit di bagian tengahnya untuk pengaturan arah blowernya ya. Kemudian ada finishing warna wooden panel ya hitam glossy berpadu dengan warna chrome di bawahnya.
Ada untuk pengaturan manual leveling, jadi arah lampunya bisa diatur ketinggiannya. Ada tombol parkir assist, lalu di bawahnya juga ada tempat penyimpanan ya. Bisa ditutup kayak gini jadi rapi. Dan di paling bawahnya tentunya ada pedal gas, rem, dan kopling ya. Karena seperti judulnya kita bongkar adalah yang termurah, yang tipe manualnya. Untuk bahan joknya ini cukup menarik, walaupun tipe termurah, tapi dia sama dengan tipe-tipe di atasnya sudah pakai bahan kombinasi ya. Semi kulit sintetis warna hitam dan ada motif-motif di bagian tengahnya bahan fabric, jadi kelihatan sporty. Dia juga kelihatan mewah juga jadinya ya. Kemudian dia tidak ada airbag di bagian jok karena airbagnya hanya 2. Lalu ada pengaturan untuk sandarannya di sini masih manual ya, standar. Dan untuk yang tipe Zeta memang tidak ada pengaturan ketinggian jok, jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya modelnya sama dengan tipe lain, sudah 3 spoke, cuman tidak dilapis kulit ya. Jadi standar seperti ini. Ada list-list warna chrome di kanan kiri, termasuk di tengahnya juga ada lingkaran warna chrome dan ada logo Suzuki, serta dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di kanan tidak ada tombol apapun ya, alias kosong. Tapi di kirinya ada pengaturan untuk head unit audionya, auto audio steering suite-nya, lengkap dengan pengaturan untuk angkat telepon dan juga Bluetooth juga. Dan untuk setirnya ini bisa diatur juga, jadi sudah bisa naik turun walaupun memang belum bisa maju mundur. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Ini ada saklar fog lamp-nya juga ya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar. Untuk hidupkan mesinnya sekali lagi kuncinya masih colok kayak gini ya, ada remote-nya. Jadi teman-teman masukkan ke lubangnya di bagian kanan ya. Kita putar, kita hidupkan. Nah, saat kita hidupkan kita lihat ya, tampilan dari speedometernya dia juga masih standar ya, tapi cukup menarik juga karena untuk MID nih ya, dia sudah full TFT atau sudah digital gitu ya. Bahkan animasinya juga cukup jelas seperti pintu-pintu yang terbuka. Misalkan teman-teman lagi bahan bakarnya kosong seperti ini ya, minta diisi, juga ada indikatornya, indikator odo trip ya kan, kilometer dan lain-lain semuanya standar ya. Dan di bagian kanan kirinya untuk RPM dan kilometernya juga dia ada ornamen-ornamen warna chrome-nya, jadi kelihatan elegan juga gitu ya. Walaupun memang masih standar, belum versi digital full, tapi setidaknya nggak terlalu ketinggalan jauh dari tipe-tipe di atasnya juga. Di tengahnya juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Fitur-fiturnya juga lumayan, ada Bluetooth musik, kemudian juga teman-teman bisa aux in, kemudian juga ada radio, Carbide Link ini untuk mirroring dengan handphone Android dengan aplikasi Carbide Link ini. Pengaturan nada juga ada di sini. Kemudian kalau teman-teman misalkan rubah ke R atau mundur, memang bedanya dengan tipe lain, dia tidak ada kamera belakangnya, jadi nggak bisa menampilkan kamera belakang. Lalu kisi-kisi AC-nya kanan kiri ya, ini ada blower di bagian tengahnya 2, dan yang kirinya dia seolah menyambung sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya juga. Jadi modelnya itu kelihatan simple ya, alias slim, tapi kelihatan sedikit klasik juga gitu ya, jadi menambah kesan elegan. Apalagi di bawahnya juga ada aksen-aksen warna wooden panel yang berpadu warna-warna chrome yang senada dengan door trimnya juga. Lalu di bagian atas juga ada airbag untuk bagian penumpang depan, jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk pengemudi dan penumpang depannya. Kemudian di bagian bawah ini ada laci tertutup juga ya, standar, cukup besar untuk penyimpanan. Kemudian di bagian tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya di bawah audionya. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan untuk AC-nya. Ini menariknya sudah digital ya. Jadi pengaturan suhunya di bagian kanan masih model putar, di kirinya untuk pengaturan kipasnya. Kemudian ada pilihan untuk front defogger juga, walaupun kaca belakangnya belum atimbun tapi depannya sudah atimbun. Ada mode arah semburannya bisa ke badan, badan ke kaki atau ke kaki aja, jadi bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Kemudian juga ada tombol untuk sirkulasi udaranya, bisa dari luar ke dalam, atau teman-teman bisa pilih yang berotasi dalam aja juga bisa gitu ya. Jadi sudah cukup menarik ya, walaupun tipe termurah sudah digital untuk pengaturan AC-nya. Lalu di bawah sini dia juga ada colokan ya untuk USB dan aux in, kemudian ada power outlet juga. Jadi teman-teman kalau ngecas bisa dari sini, ada tempat penyimpanan juga ya kalau buat naruh handphonenya. Lalu ada kedua cup holder juga di sini ya, walaupun bedanya dengan tipe-tipe yang lain, dia nggak integrate dengan kisi-kisi AC. Untuk transmisinya yang manual tentunya 5 percepatan seperti ini, ada lingkaran warna chrome berpadu warna hitam glossy ya. Kemudian di bawahnya juga sudah dilapis kulit dan di sekitarnya juga ada aksen-aksen warna chrome juga, jadi menambah sedikit kesan elegan di bagian tengah. Untuk rem tangannya masih standar model tarik dengan tombol warna chrome, dan di sini kekurangan Zeta memang nggak ada tempat-tempat penyimpanan ya seperti konsol box, jadi memang kosong, hanya ada satu power outlet untuk di baris keduanya. Di bagian atas spion dalamnya dia masih standar, begitu pula dengan lampu cabinnya juga masih standar warna kuning, ada sun visor di kanan kirinya. Lengkap dengan kaca ya di bagian kiri, tapi fix nggak bisa dibuka tutup. Di kanannya tidak ada kacanya.
Dan di kiri untuk penumpang depan juga menariknya masih mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract. Lalu untuk seat belt depannya juga sudah 3 titik penguncian, sudah pro tensioner dan fast limiter juga untuk keamanannya. Bahkan headrestnya sudah dilapis kulit dan sudah adjustable juga ya, jadi nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya. Dan bahan joknya tentunya juga kombinasi gitu ya, jadi cukup menarik, jadi kelihatan mewah dan kelihatan sporty juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Untuk door trim di baris keduanya juga sama kayak di depannya, didominasi warna hitam secara dominan ya, bahkan hampir full semuanya, kecuali di bagian handle pintunya yang sudah dilapis chrome. Ada lapisan soft touch ban fabric di bagian armrestnya, ada laci yang lumayan besar juga di atas ini, lengkap dengan tombol power window juga, dan di bawah ada speaker lagi, sama kayak depannya, ada satu cup holder dan door pocket yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Suzuki New XL7 yang tipe termurah, tipe Zeta manual ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya. Tentunya di bagian lutut masih cukup longgar ya, walaupun jok depannya saya mundurin full. Dan kalau misalkan teman-teman majuin gitu ya, sekitar mungkin 3 sentian, dia juga masih ada jarak. Lalu di bagian headroomnya ini juga cukup tinggi, dari tinggi saya 167-an. Ini masih 10 jari lebih juga. Lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri. Ada blower AC belakangnya juga, ada 4 blower dengan pengaturan di bagian kanannya. Ada lampu cabin juga di atas ini, walaupun masih warna kuning. Kemudian untuk seat beltnya memang kalau XL7 itu kanan kirinya sudah 3 titik penguncian, tapi di bagian tengahnya dia hanya 2 titik aja gitu ya. Kemudian headrestnya juga hanya 2, tapi menariknya sudah dilapis kulit. Jadi memang di tengah nggak dapat headrest kalau lagi diisi bertiga, tapi menariknya kalau misalkan lagi berdua atau sendiri, dia ada sandaran tangan ya, atau armrest yang sudah dilapis kulit juga gitu ya, walaupun termurah tapi sudah dilapis kulit. Ada isofix juga kalau teman-teman yang baru punya baby, mungkin kalau mau nambah kursi baby bisa ngikat di sini, jadinya cukup praktis. Kemudian di bagian depan di kanan tidak ada kantong, tapi di kirinya sudah ada kantong kecil ya. Ini sudah dilapis kulit, jadi cukup menarik juga. Dan di bagian tengah memang nggak ada laci-laci, hanya ada satu power outlet tadi ya, yang dia aksesnya kelihatan di depan juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya ini memang spesial ya. Kalau XL7 tuh hanya dimajuin seperti ini, dimiringkan sandarannya ya. Tapi aksesnya sebenarnya cukup lumayan luas juga. Untuk orang dewasa kayak saya gini, untuk masuk ke dalam masih cukup mudah. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini dia juga lumayan ya. Jadi jaraknya ada, walaupun memang tipis banget. Apalagi kalau dimajuin ke depan dikit gitu ya. Tapi teman-teman gak usah maju dulu. Kita coba miringkan sandarannya. Dua-duanya ini, dan kemiringannya dia cukup lumayan jauh, jadi cukup nyaman juga. Bahkan dilengkapi juga dengan headrest 2. Di sini sudah dilapis kulit juga ya, karena di baris ketiganya pun dia kombinasi juga dari bahan jok yang sudah dilapis kulit sebagian, dan ada motif-motif di tengahnya bahan fabric gitu ya. Lalu untuk seat beltnya juga sudah ada 3 titik penguncian, lalu ada tempat penyimpanan cup holder. Cuman memang bedanya kalau yang Zeta dia di bagian kiri tidak ada colokan atau power outlet gitu ya. Lalu di atas dia menariknya juga masih ada pegangan tangan, walaupun fix, tapi tetap ini akan membantu kita saat di kecepatan tinggi. Tentunya bisa jadi pegangan di bagian baris ketiganya. Dan ngomongin bagasinya, dia juga cukup lumayan ya, walaupun 3 baris, tapi masih cukup untuk menampung 2 koper, bahkan bisa tambah tas-tas kecil juga. Dan teman-teman kalau butuh bagasi yang besar, bahkan dia bisa dilipat juga ya untuk baris ketiganya. Teman-teman bisa lipat setengah seperti ini, atau dua-duanya juga bisa ya. Dan dua-duanya rata dengan lantai kayak gini, jadi cukup menarik, mendapatkan kapasitas bagasi yang tentunya sangat maksimal gitu ya. Selain itu, di bagian bawah karpetnya ini masih bisa diangkat juga. Dia juga ada storage yang tertutup. Ini cukup besar juga karena tanpa skat ya. Jadi bisa untuk naruh barang-barang kecil gitu ya. Bisa disimpan di sini. Bahkan untuk naruh toolkit dan dongkraknya dia juga disediakan tempat di belakang ini ya. Jadi kalau teman-teman butuh toolkit bisa cari di sini, jadi praktis juga. Oke, kita tutup.
tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Suzuki XL7 tipe Zeta, tipe termurahnya yang tipe manualnya. Jadi secara harga memang dia sekitar 260 jutaan, tapi kalau dikurangi diskon yang katanya sekitar 30 jutaan, berarti harganya hanya sekitar 230 jutaan saja. Artinya ini sangat mepet dengan mobil-mobil LCGC, bahkan juga mepet dengan mobil listrik yang viral ya, yang harganya 200 jutaan juga. Jadi mobil ini memiliki kapasitas penumpang 7-seater, joknya juga sudah semi kulit, untuk lampu-lampunya juga utamanya sudah LED, bahkan untuk head unit audionya sudah layar touchscreen juga. Jadi apakah Suzuki XL7 tipe Zeta ini memang cukup worth it untuk dimiliki, apalagi buat teman-teman yang lagi cari mobil 7-seater? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki XL7 ini ataupun Suzuki tipe pelayan, teman-teman bisa nanti langsung hubungin Mas Anugrah Randi, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Atau kalau teman-teman pengen lebih kenal lebih dekat, bisa juga langsung follow YouTube channel dari Anugrah Randi ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan info seputar Suzuki yang tentunya lebih update karena akan diupdate setiap minggunya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki bisa langsung hubungi Mas Randi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dimasukkan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.